Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah walhamdulillah wasyukurillah. Aska sholati wassalami li rasulillah. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Manajer Kebun Lubuk Raja yang berhadir pada malam hari ini, yang terhormat seluruh asisten kebun, staf pegawai, karyawan-karyawati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat, insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat bagian Lubuk Raja. Saya tausiahnya pun tidak lama-lama ya Bu, karena kursinya pun sempit kali. Jadi sedikit yang saya sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Banyak orang yang bisa ngasih contoh, tapi sedikit orang yang bisa jadi contoh. Ngasih contoh banyak, jadi contoh sedikit. Nabi Muhammad Allah hadirkan ke dunia ini sebagai uswah, contoh dalam kehidupan kita. Cuman sayangnya hari ini anak-anak muda kita sedikit sekali ya Pak yang menjadikan sosok Nabi Muhammad itu sebagai idola dalam kehidupannya. Saya kalau udah jumpa sama anak lajang saya tanya itu, siapa idola kalian dek? Belum pernah menjawab, Nabi Muhammad SAW. Orang-orang tua dululah Pak yang paling luar biasa mengenalkan sosok Nabi Muhammad ini sama anak-anaknya. Kami dulu kecil di kampung diajarkan sama ayah mak kami bagaimana kami cinta dan sayang kepada Nabi. Pakai lagu dulu itu Bu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Ku tanya sama mamaku, Pak, siapa rupanya namanya, Mak? Nabi Muhammad namanya. Nama mamanya, Mak? Siti Aminah ibunya. Ayahnya siapa, Mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggalnya, Mak? Simpang Beringin. Madinah tempat tinggalnya. Lanjut lagunya Mak, enak kali pula aku dengar. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat Mak? Jokowi. Oleh Allah yang kuasa. Siapa itu Allah Mak? Pencipta alam semesta. Enak lagunya kan Bu? Mak-mak zaman sekarang ngajari anaknya. Orang maknya pun mak-mak gatal. Kalau punya nyanyikan nanti hafal nanti mama-mama nih Pak Manajer. Tengok ya. Lihat ade nona makin gagah bikin kakak jadi suka. Dulu ade rambut kepang, dua sekarang rambut
Tengok jijik kali aku sama lagu itu. Makanya pantas Pak Nabi Muhammad ini dijadikan sosok idola dalam kehidupan kita. Siapa bilang Rasul ini bu orangnya jelek? Rasul ini orangnya ganteng. Walaupun ibu tahu ganteng Nabi itu Nabi Yusuf, tapi seganteng-ganteng Nabi Yusuf lebih ganteng lagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah diceritakan dalam kitab Sirah Nabawiyah, nama pengarang kitab ini Syekh Saifur Rahman Al-Mubarak Furi. Rupanya ciri perawakan Nabi Muhammad ini Pak, orangnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sedang-sedangnya orang Arab. Rambut Nabi panjang hitam sebahu. Alis mata Nabi ini bersatu saking lebatnya. Di bawah alis mata Nabi ini batang hidungnya ini naik saking mancungnya. Rasul bibirnya tipis, dia tidak berkumis, tapi Nabi berjenggot. Makanya sama aku hampir mirip. Ya kalau dibilang dengan ciri-ciri yang itu tadi. Cuman bedanya aku sama Nabi, Nabi terang, aku gelap. Makanya pantas bu Nabi Muhammad ini dijadikan sosok idola dalam kehidupan kita. Apalagi yang harus kita tauladani dari baginda Nabi Muhammad ini Pak Ustadz? Kursinya masuk ke dalam. Aduh. Nggak ada kursi-kursi manajer itu yang bisa diangkat kemari ya? Apalagi Pak Ustadz yang harus kita tauladani dari baginda Nabi Muhammad. Saya malam ini mohon izin Pak Budi, nggak akan mengupas tuntas habis kitab Sirah Nabawiyah nih. Tapi apa maksud dan tujuan Allah hadirkan Nabi Muhammad di dunia ini? Ternyata sungguh banyak pelajaran yang beliau sampaikan sama kita, terkhusus kita masyarakat yang masih hidup di kebun yang kita cintai ini. Apa Pak Ustadz kunci keberhasilan seorang karyawan Lubuk Raja ini Pak Ustadz? Kalau kita mau mencontoh Nabi Muhammad itu dalam kehidupan. Yang pertama, konsep hidup Nabi Muhammad Bapak Ibu, berkah dia hidup di dunia. Yang pertama, Nabi Muhammad selalu mengamalkan sikap syukur dalam kehidupannya. Bu, harta yang mungkin kita kumpulkan di kebun ini, gaji yang kita dapat tiap bulan, jangan sampai kita pelit ya Bu untuk mengeluarkannya. Ada hak orang lain di dalamnya. Ini kadang datang anak-anak panitia maulid ke rumah Hawa, mau buat acara maulid tanggal 21 malam Senin. Ibu tuh ngasihnya cuma 5.000, bawa anak 6, tambah dia sama lakinya 2, 8. Kok di tempat kami kan maulid tuh gini lah Pak, pakai kue kan, satu bungkus tuh biasa 3.000 perak, itu 3 kali 8 24, 19.000 tekor panitia. Jangan pelit-pelit kalilah Hawa sama harta. Oh jadi rupanya orang-orang yang beragama di kebun ini, Islam, Kristen itu, yang lain-lain agama harus kaya-kaya Ustaz. Harus kaya Pak. Nggak boleh miskin kita orang-orang yang beragama di kebun ini. Boleh rupanya orang-orang Islam tuh beli mobil banyak-banyak. Beli Pak mobil tuh banyak-banyak. Tapi ingat, jadikan mobil itu sebagai jembatan kita untuk mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali-sekali nyawa jemput Ustadz ke Pekanbaru kan Pak. Mana-mana yang punya mobil agak bagus spare-nya kan. Jemput kenapa Ustadz tuh pakai mobil yang enak sekali-sekali. Jadi Bang Dedi pun bawanya gerbak-gerbakan, sakit badanku di jalan itu tadi. Saya bukan mau dimuliakan Pak, enggak. Udah capek aku dimuliakan sama orang. Aku bukan sombong ya Bu, mobilku 5 demi Allah. Dapat tambahan mobil dinas sekarang nih karena aku ketua LPTQ Sumatera Utara, tangan kanan gubernur Sumatera Utara. Bukan main-main, kaleng-kaleng Bu malam nih. Tapi saya mau Bu, mobil yang ada sama saya itu saya gunakan di jalan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kayak tua malam yang lalu lah aku ceramah daerah Tanjung Merawa, Deli Serdang Bu ya. Yang jemput saya tuh ke rumah naik mobil ambulan, lillahi ta'ala. Yang ada serini di atasnya itu
Itulah yang parkir depan teras, orang rumah terkejut, mau opname bang katanya, enggak aku bilang. Loh itu kok parkir, oh salah parkir itu, mata kok salah. Nggak lama masuklah anak lajang 2 orang bu, macam ketua PHBI tadi lah modelnya agak-agak bandal kan. Masuk 2 orang, Assalamualaikum. Datang orang rumah dijawabnya, Waalaikumsalam. Ada Ustadz bu. Hah? Ustadz bu. Malam ini Ustadz jadwalnya di Tanjung Merawal adik. Mau jemput bu. Mobil bu. Jemput bu. Jemput bu. Oh yaudah tunggu bentar lah ya. Masuk lo orang rumah, ketawa dia Pak Manajer setengah mampus. Bang bangun, bersiap, betul prediksiku kan panitia. Apalagi bangunlah saya kucek-kucek mata Pak Abdul. Kumarahin biniku, dek, apa nggak ada mobil lain lah orang itu saya bilang. Datang bini saya yang solehah nih, mau dicontohnya pula bu, istri-istri Walid ya. Apa kata biniku, udahlah bang, alah lah, ikhlas, sabar untuk dakwah kok milih-milih. Oh iyalah bibir kau bercakap pandai kali, ikhlas, sabar, orang aku yang naik bukan kau, aku bilang. Udah mau naik pintu depan tuh saya bu, saya tengok bak belakang tuh bendera partai sama ken kapan. Kutanya ini ken kapan untuk siapa dek? Untuk mayat lah, masuk untuk ustadz katanya. La ilaha illallah. Buat apa punya mobil tapi nggak bisa menghasilkan pahala? Ayo pak, banyak hari ini nikmat yang Allah berikan sama kita, syukuri itu. Dan alhamdulillah Pak Manajer Budi dan karyawannya sudah menunjukkannya pada malam hari ini. Terus dibuat acara siar Islam. Tepuk tangan dulu untuk Pak Manajer kita ini. Masuk ya. Masuk. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ustadz, macam mana lah Ustadz contohnya Pak Ustadz, biar lebih mudah kami memahami harta yang banyak nih Ustadz. Harta ini datang dari Allah, di kebun ini hampir tiap bulan kami terima. Tapi harta yang ada itu Pak Ustadz kami gunakan untuk bantu peringatan maulid, nyumbang ke anak yatim, fakir miskin, ke hal-hal yang baik lah Pak Ustadz. Macam mana Ustadz contohnya? Gini Pak contohnya, yang masuk ke logika kita. Sebelum masuk acara peringatan maulid kita malam hari ini, beberapa pengurus panitia mengadakan rapat kecil langsung dipimpin oleh Pak Ketua Panitia kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada kira-kira Bapak Ibu masukan nanti untuk acara kita maulid malam Senin di pondok kita itu? Oh ada Ketua, saya apa itu? Kayak mana Ketua, ini kan bulan kelahiran Nabi ini Ketua. Kayak mana nanti pas malam Senin itu, sekedar saran ini, kalau bisa kita undanglah beberapa orang anak-anak yatim, nggak pun bisa banyak, kita santuni Ketua sikit, yang penting barokah dia. Oh cocok ini, bagus, setuju, catat. Lagi kira-kira ada Ketua, saya, apa itu? Kayak mana Ketua untuk lebih berkah lagi rezeki Pak Manajer sama askep-askep ini, kayak mana tahun ini Pak kita kumpulkanlah uang, kita belikanlah Pak sarung sama baju koko, Ustadz nanti yang ngisi tausiah malam Senin di kebun kita ini. Contoh ini Bu, misal aku nggak minta, misal ini. Siapa rupanya yang ceramah? Ustadz Yasir yang gemuk-gemuk tuh, kok bisa kita belikanlah dia. Contohnya Bu, rupanya setuju semua. Bu Manajer sama Bu Askep yang belikan sarung sama baju koko tuh tadi ke Pekanbaru. Perwakilan kawan-kawan datang ke emplasmen, ke penginapan saya, ketok pintu. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. Ada apa nih Pak? Ini mau nyampaikan titipan kawan-kawan ini Ustadz. Kawan-kawan mana Pak? Lubuk Raja Pak Ustadz. Apa nih Pak? Orang tuh ngumpulkan uang Ustadz, dibelikannya lah Ustadz sarung sama baju koko. Mudah-mudahan bisa Ustadz pakai lah untuk keliling ceramah maulid nih nanti. Ya Allah Pak, memang the best sekali lah kebun Lubuk Raja itu Pak ya. Beda sama kebun sebelah Saya terus terang terharu nerimanya ini Pak. Saya nggak bisa balas, saya hanya bisa berdoa kepada Allah.
semoga seluruh rezeki jemaah yang berhadir mendengarkan ceramah saya malam Senin itu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong jangan amin dulu Bu, karena sarung belum sampai sama saya. Ini masih contoh ya Bu, jadi jangan cepat kali aminnya. Nanti kalau udah sampai sarung sama baju kokonya 17 kali amin pun pandai lah. Contoh ini, contoh. Entah semana saya buka lah Pak sarung sama baju koko tuh tadi. Muat ya Bu, bibir ibu tuh nggak muat katanya pulang. Mereknya Rabbani ya Bu. Ibu kalau mau belikan samaku ukurannya 7XL Bu. Sarungnya pun bermerek, mereknya Cap Gajah Telentang. Entah semana. Nanti Serak Mi'raj bulan 1, mohon maaf ini Pak Budi, perasaanku ini. Saya diundang lagi ceramah kemarin, misal. Saya tengok jadwal, acara Kebun Lubuk Raja, Pak Budi, Sembiring, orang Pancur Batu ini, kampungnya. Ini orang baik ini ah. Ini kalau bisa sarung sama baju koko dipakai ini karena orang tuh yang belikan ini. Sampailah saya di sini Bu, saya pakailah sarung sama baju koko yang Ibu belikan tuh tadi. Jujur Ibu jangan nokoh, cemana perasaan Ibu? Senang Ibu kan? Ada pula yang bercakap di belakang sana, Ika dipakai Ustadz tuh ya Kak sarung yang kita beli itu. Tengok kak baju kokonya. Aku tuh Kak yang pilihkannya sama Bu manajer. Kok pas kali ya Kak orangnya sama dia? Kok tahu kok nih milihkannya? Tahu lah Kak. Dia kan gendut katanya, ya Allah ya Rabbi. Sakit kali hati aku dengarkannya. Mau dia pula makainya Kak ya. Ini kalau bisa tahun depan kita tambah ini Kak, celananya, pecinya, salnya ditambah ini Kak. Jujur Bu, ketika Ibu memberikan sesuatu barang kepada orang, lalu orang yang menerimanya ini Pak digunakannya pula untuk dakwah, dibawanya untuk jadi imam sholat, senang Ibu kan? Pingin Ibu nambahnya kan? Ini masih manusia Pak. Apalagi Allah kasih nikmat itu sama kita. Lalu nikmat itu kita gunakan kepada jalan yang baik, kepada jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Maka janji Allah dalam Quran, ku tambah nikmatku lagi itu kata Allah. Ayo banyak-banyak kita merenung di akhir zaman ini Bapak Ibu. Sudahkah nikmat yang begitu banyak Allah titipkan sama kita, kita gunakan di jalan yang disukainya, ataukah malah sebaliknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Karena kalau kita selalu berpikir ya Bu ya, saya tadi sepakat yang dikatakan Pak Manajer itu tadi, hidupnya hanya sementara, maka lakukanlah kebaikan dalam hidup ini. Bu, Nabi Muhammad usianya cuma 63 tahun kan Bu. Tapi lihat Bu, berkah umur Nabi Muhammad itu. Makanya kata Rasul, umur umatku ini nanti tidak akan jauh dari umurku kata Rasulullah. Itu makanya kalau ada malam nih Bu-ibu udah umur 50-60 tahun ke atas, ya Bu jangan lagi banyak-banyak menggatal. Semakin kuatlah takwa dan ibadah kita kepada Allah. Walaupun mungkin doa yang selama ini kita panjatkan di Lubuk Raja ini Pak, minta usia panjang sampai 89 tahun nanti Bapak hidup di Pekanbaru ini, di Riau ini. Tapi keberkahan udah Allah cabut satu-satu dari diri kita. Untuk apa Pak? Sama cucu awak tak tanda, pendengaran kita udah hajab, pemikiran kita udah pikun. Saya pernah lah Bu bertamu ke rumah kawan saya di Balam. Saya kebetulan baru pulang tausiah tablik akbar juga bersama Pak Abdul Wahid daerah Riau ke ujung sana. Untuk nunggu acara satu lagi di Labusel, ku pikir silaturahim lah sebentar aku main-main ke rumahnya. Begitu saya duduk Bu di teras rumah kawan saya ini, rupanya dia tinggal Pak dengan seorang kakeknya. Kakeknya ini Bapak pikir usianya 87 tahun. Begitu saya duduk depan teras rumahnya, kakek ini pun ku tengok keluar dari kamar mandi rumahnya. Saya lihat muka kakek ini basah, telinga basah, kaki basah. Langsung lari ke musola dekat rumahnya. Saya berdecak kagum, Allahu Akbar. Orang setua ini pagi-pagi masih rajin sholat duha.
Udah habis sholat duha, ku kejarlah kakek ini pak, ku cium tangan sama jidatnya bolak balik sampai 8 kali. Pas waktu lengket lah bibirku di kepala wak ini, dijawabnya, "Oh kenapa?" Aku salut sama kakek. Kenapa? Umur macam kakek 87 tahun, kayak jam 9 pagi masih rajin sholat duha. Disambutnya, "Siapa yang sholat duha?" "Orang aku zuhur kok," katanya. La ilaha illallah. Ku tengok jam 9 lagi masih. "Kek," saya bilang, "datang kawan saya ini udah latat, udah nyanyuk," katanya pula. Tengok bu, umur panjang tapi tak barokah. Biarlah macam Pak Budi kita, manajer kita ya bu ya. Saya yakin tadi beliau ini sangat rendah hati bu. Nggak yakin pula aku nengok gayanya tadi macam manajer. Saya yakin usia beliau ini pasti sudah 40 atau 50 tahun ke atas. Tapi lihat bu, selalu sehat walafiat. Untuk nikah 3 kali lagi masih kuat ya pak ya. Makanya umur nikah bukan perkara panjangnya, tapi perkara berkahnya. Pandai kita untuk mensyukurinya. Apalagi tujuan akhir kita orang-orang yang beriman hidup di dunia ini cuma satu bapak ibu. Apa itu pak Ustadz? Kita ingin hidup di dunia ini tetap dalam keadaan beriman. Mati pun bila mati nanti kita tetap dalam keadaan beriman. Pantas setelah sholat doa kita selalu bilang sama Allah, "Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil iman." Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan beriman, matikan saya bila mati dalam keadaan beriman. Mati husnul khotimah, mati yang baik-baik, terlepas dari siksa kuburnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai sebuah pengalaman Bapak Ibu, aku tahu memang ibu nggak nanya, tapi ku ceritakan aja lah. Seminggu yang lalu saya baru pulang tausiah maulid di DKI Jakarta, di salah satu bank terkenal Indonesia, ndak usah saya sebutkan namanya ya pak. Pak pimpinannya ini baru pulang dari Tanah Kusir Jakarta, cerita sama saya, "Ustadz Yasir, ya pak, semalam di Tanah Kusir Jakarta ada kejadian aneh, unik Pak Ustadz. Ini langka sekali terjadi di dunia ini." "Ada apa Pak Haji?" "Semalam kan ada 2 mayat Pak Ustadz." "Iya Pak, mayat A, mayat B. Lubang pun digali Pak, lubang A, lubang B. Mayat A berangkat duluan, aturannya kan Bu diletakkan di lubang yang A. Ini malah diletakkan di lubang yang B. Inilah Bu, udah mati aja pun masih rebutan lubang orang tuh." Setelah 1 jam berselang, mayat dinyusul ke pemakaman. Tengok lokasi, udah ditempatin sama mayat A. Keluarga mayat B protes, "Ya lo udah ditempatin, kok udah ada yang nidurin?" Rupanya saya baru tahu Pak Manajer, tradisi di Tanah Kusir Jakarta itu agak beda dengan kita yang ada di Sorek Provinsi Riau ini. Itu pekuburan di sana Pak rupanya dikelola sama Pemko, setahun tak bayar pajak, kuburan hilang. Dan apabila tidak memenuhi administrasi, lubang yang sudah digali, mayat yang sudah masuk tidak dapat dibongkar kembali. Akhirnya cerita Pak pimpinan sama saya, kedua belah pihak menyepakati mendiskusikan bahwa mayat A yang diletakkan di lubang yang beda dibongkar untuk dipindahkan. Setelah dibongkar, posisi mayat tak lagi utuh seperti semula, dengan tidak lagi menghadap kiblat, dengan duduk kepala terpecah menjadi 2 dan isi perut serba berkeluaran. Permainan 1 jam di alam barzah. Apakah ini yang dinamakan dengan azab kubur Pak Ustadz? Bisa jadi. Karena sewaktu-waktu nanti kita di alam kubur bisa menjadi raudatum miryadil jannah, taman-taman surga, dan seketika bisa berubah menjadi hubratum min hubarin niron, jurang-jurang neraka. Tes. Makanya saya malam ini mau ngasih amalan sama Bapak Ibu yang beruntung hadir datang mendengarkan maulid ini. Tapi saya minta tolong ya Pak, amalan yang ku sampaikan ini minta tolong kali saya Bu, tolong jangan dikasih tahu sama yang nggak datang. Ini kita aja ini ya Bu ya. Itu makanya Bu, Bu, sebelum habis sholat, sebelum fil alamina innaka hamidum majid, jangan langsung salam Pak, tambahi doa.
Tuan Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilal Muhtadin memberikan bimbingan kepada kita lewat hadis Nabi dengan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil kubri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Doa apa ini Pak Ustadz? Doa supaya terlepas dari siksa kubur. Nanti potongan doa ini akan saya kirim lewat ketua panitia yang undang saya hadir datang malam ini kemari. Kiranya nanti beliau dapat membagikan kepada seluruh jemaah sebagai tambahan motivasi ibadah kita ke depan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita yang duduk hadir mendengarkan tausiah ini Bapak Ibu, semua nanti pada akhirnya akan dikubur dalam tanah, dikubur bertahun-tahun, tentunya akan membau dan membusuk dan pastinya akan menjadi tulang belulang. Tapi rupanya Pak, ada satu kitab yang pernah saya baca. Kitab ini namanya Kitab Durrah. Sering kita dengar nama kitab ini sebutannya Durratun Nasihin. Saya punya model lama ada 2 jilid, tapi kitab ini sudah diperbaharui penerbitnya menjadi 1 jilid. Saya baca model lama jilid kedua, halaman 123. Rupanya nanti di hari akhirat ada beberapa golongan manusia yang jasadnya dimuliakan sama Allah, nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk nanti di hari akhirat. Siapa di antaranya Pak Ustadz? Itulah yang pertama, orang yang suka tilawatil Quran, orang yang senang baca Al-Qur'an. Ibu-ibu di Palestina, terus hari ini saya update perkembangannya Bapak Ibu, karena memang kawan saya juga sedang berada di sana. Semalam beberapa hari yang lalu kami video call, dia bilang sama saya, Ustadz Yasir, ibu-ibu di Palestina ini walaupun terus dihantam sama bajingan Israel, mereka tetap bisa hatam Bu, seminggu 4 kali Bu. Seminggu 4 kali. Awak jangankan hatam Quran lah ya Pak. Semalam di tempat kami di Medan ada mantan preman besar. Kerjaan waknya si judi, mabuk, main perempuan 15 tahun Bu dikerjakannya. Sampai lecet lah punya dia itu. Taubat Bu, masuk ke masjid. Jangankan hatam Quran, baca inna a'toina pun gak tamat-tamat. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Datang kawannya pemain nyambut dari belakang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca Quran, pelajari Al-Quran, tanamkan sama anak-anak kita ya Bu ya, supaya mereka senantiasa hidup berdampingan dengan Al-Quran. Mungkin Bapak Ibu bercakap-cakap dalam hati, Allah Pak Ustadz, Ustadz kan bercakap aja pandinya bibir Ustadz tuh. Quran, baca Quran, amalkan Quran, didik keluarga dengan Al-Quran. Nanti tamat kuliah mau makan apa orang tuh Pak Ustadz? Quran. Jangan salah ya Bu, banyak hari ini orang hidup di dunia ini, berjalan di muka bumi Allah ini, hidupnya lewat keberkahan Al-Quran. Sebagai sebuah contoh Bapak Ibu, saya baru tahu Pak Manajer, jumlah umat Islam di ujung pulau Indonesia kita Papua Barat cuma 29% banyaknya Pak. Allahu Akbar. Walaupun Islam di Papua Barat ini cuma 29% ibu-ibu, tapi di sana mereka sanggup mendirikan satu rumah pondok penghafal Al-Quran. Bapak yang ngelola tahfiz Quran nih Bu, memiliki santri penghafal Quran. Anak nih sudah hafal Quran Pak, 21 juz. Mau melanjutkan kuliah ke Jakarta yang khusus tentang Al-Quran. Jadi rupanya di Jakarta ada 2 kampus universitas yang khusus tentang Al-Quran Pak. Ada yang pertama namanya Bu PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Ini khusus untuk anak kita yang laki-laki. Lalu yang kedua ada namanya Pak IIQ, Institut Ilmu Quran. Ini khusus untuk yang perempuan.
Saya berani jamin lah Pak Askep, baik PT IQ ataupun IIQ ini jauh lebih baik daripada QQ. Iya, kalau QQ ini judi online ini ya Pak ya. Yang ketawanya kuat pemainnya Bu, tandai. Udah masuk lah Ibu pikir anak Papua ini tadi 2 semester di PT IQ. Rupanya datang Pak pemerintah Abu Dhabi ke Jakarta. Mau cari anak-anak Indonesia yang hafal Quran mau diangkat jadi imam di Abu Dhabi sana. Dan alhamdulillah dari 287 orang yang mendaftar, anak Papua ini tadi Pak meraih peringkat kedua. Dan semalam waktu tanggal 5 September saya diundang tausiah ke pemerintah Provinsi Papua Barat sana. Orang tuanya duduk berdampingan dengan saya, nitiskan air mata Pak. Ayahnya cakap sama saya, apa kata ayahnya? Alhamdulillah Pak Ustadz, hari ini anak saya ngirimkan saya uang sebulan 8 juta rupiah. Dan alhamdulillah gaji dia rupanya Bu jadi imam di Abu Dhabi sana sebesar 23 juta rupiah. Allahu Akbar, lewat keberkahan Quran yang diajarkan oleh orang tuanya. Makanya saya baru tahu Pak, orang Riau, orang Sumatera Utara, umumnya orang Indonesia yang hafal-hafal Quran itu, kalau lulus seleksi jadi imam di luar negeri sana, rupanya ininya jelas Bu. Ini Pak, awak aja nya imam di sore ini jadi imam agak-agak hajab kan, merangkap tukang berus. Kadang banyak imam-imam kita itu, tengoklah ngantuk pucat aja bawaan waktu. Makanya mudah-mudahan kita doakan selalu sehat walafiat imam-imam kita ini. Saya kadang mohon izin Pak Manajer, ini harus kusampaikan malam ini. Tadi saya mencari data jumlah karyawan-karyawati di kebun ini, sekitar 800 orang lebih kita yang ada di kebun ini. Tapi mohon izin Pak Manajer, yang Bapak buat malam ini kan acara yang baik ini. Sekelas Lubuk Raja yang 800 orang, sedikit kali kita yang datang malam nih Pak, kalau dibuat acara yang baik. Mohon maaf saya. Tapi kalau dibuat acara kuda kepang jahanam laknatullah itu, bongkar yang undang bala bencana yang segini pakaiannya, berdiri-diri orang dengarkan acara maksiat-maksiat itu. Bahkan nanti kalau kita undang lah Pak artis dangdut dari Jakarta, Ayu Ting Ting nyanyi ke sore ini, satu lagu berani kita bayar lagu Ayu Ting Ting itu 150 juta. Padahal Ayu Ting Ting cuma nunjukkan alamat yang salah. Seorang ustadz Pak macam aku ini, penceramah kayak aku ini, nampil 1 jam sampai berbuih mulut ustadz tuh Pak, nunjukkan arah ke surga. Masuk kebun pun nggak sampai dibayar. Ujung kotor. Jadi bapak ibu udah makin muliakan Allah nggak. Saya nggak mata duitan ibu ya. Saya ini hati saya ikhlas di jalan dakwah Rasulullah. Ya kalau ada tambahan dari Pak Manajer nanti alhamdulillah. Ya kalau nggak ada parah kalilah, itu dia kira-kira. Makanya yuk Bapak Ibu dekatkan diri kita, anak dan cucu kita supaya mereka senantiasa hidup berdampingan dengan Al-Quran. Cuman sayangnya hari ini mohon izin, mohon maaf saya ya Pak ya. Kebanyakan orang-orang tua hari ini mendidik anak-anaknya itu hanya sebatas pengetahuan pendidikan umumnya saja. Tidak dibarengi hari ini anak-anak itu dengan pendidikan agama dan spiritualnya. Makanya banyak hari ini pejabat-pejabat kita lihat di TV-TV itu, segala gelar orang tuh miliki. S1, S2, S3 dia sandang, profesor, doktor dia raih. Tapi hari ini kita lihat dangkal ilmu spiritualnya. Makanya dalam kesempatan maulid ini saya ingin mengajak sama kita semua, ayolah Bapak Ibu, dari kecil sudah kita ajarkan anak-anak yang hadir malam ini, dia sudah kuat ilmu agamanya. Sudah kita tanamkan dari kecil itu, dia sudah kenal kepada Allah, Tuhan Sang Penciptanya. Saya punya ilustrasi cerita kecil Bapak Ibu. Bagaimana cara kita hari ini mendidik anak-anak itu dari kecil sudah kita tanamkan dia ilmu agama spiritual daripada ilmu umum atau intelektualnya. Dan memang cerita ini terkesan sederhana sekali Pak, tapi ada hikmah di balik cerita itu.
Dikisahkan ada seorang ibu, dia memiliki anaknya ini kisaran umur 4 sampai 5 tahun lah Pak. Menjelang-jelang masuk TK di kebun Lubuk Raja. Suatu saat emaknya ini baru pulang dari pajak sore, dia tanya, Mama, ada apa? Mama dari mana mah? Dari pajak. Ngapain mah? Belanja apa mah? Sayuran. Sayurnya sayur apa ya mah? Kacang apa mah? Kacang panjang. Kok namanya kacang panjang mah? Ya iyalah nak, karena kacangnya itu nak bentuknya panjang-panjang. Masuk kotaknya Bu, masuk intelektualnya. Hari kedua datang lagi maknya, ditanyanya balik, Mama, ada apa? Mama dari mana mah? Kamu nanya, kata maknya. Dari pajak. Ngapain mah? Belanja apa mah? Kacang apa mah? Kacang tanah. Kok namanya kacang tanah ya mah? Ya iyalah nak, karena kacangnya itu nak tumbuhnya dalam tanah. Masuk kotaknya Bu, masuk intelektualnya. Hari ketiga datang lagi maknya, ditanyanya balik, Mama, ada apa? Mama dari mana mah? Dari pajak. Ngapain mah? Belanja apa mah? Kacang apa mah? Kacang kedelai. Kok namanya kacang kedelai mah? Buntu otak maknya. Terakhir lama-lama kok aku tengok lancip kali pun bibir kau. Tadi kau tanya kenapa namanya kacang tanah, udah aku jawab. Kenapa namanya kacang panjang, udah aku jawab. Gak usah kau tanya-tanya itu. Kau makan aja apa yang ku masak. Banyak kali pertanyaan kau. Mirip kali kau sama atuk kau. Katanya la ilaha illallah. Atuknya pula yang disalahkan. Gak usah kau bilang-bilang sama aku itu. Nanti tanya sama gurumu di TK. Rupanya anak ini cerdas Pak. Disimpan anak ini di memori ingatannya. Sampai anak ini duduk di bangku TK, dia tanya sama gurunya. Umi, iya. Umi tahu kacang kedelai Umi? Oh tahu. Umi tahu Mi kenapa kacang kedelai itu namanya kacang kedelai ya Umi? Uminya Bumbu udah 12 tahun ngajar, baru ini dapat pertanyaan masalah kacang. Oh kita di sini belum pernah belajar tentang masalah itu ya sayang ya. Nanti nak tanyakan sama guru yang di SD. Lagian pun nak kita di sini belum pernah keluar kurikulum kacang kedelai kata uminya. Sampai akhirnya Bu, anak ini duduklah di bangku SD kelas 3 sekolah dasar, dapat guru orang Batak marga Sembiring. Mohon maaf ya Pak, ditanyakannya balik masalah kacang kedelai itu. Bu, apa? Ibu tahu kacang kedelai Bu? Ya tahulah, di kampungku banyak itu kacang kedelai kata gurunya. Ibu tahu Bu kenapa kacang kedelai itu namanya kacang kedelai? Gagap gurunya. Oh. Kita di kelas 3 belum pernah belajar tentang masalah itu ya. Yang kita pelajari masih tentang masalah monokotil, dikotil, reptil, dan til lainnya, termaksud kutil kata gurunya. Gak usah kau tanya-tanya itu, nanti tanya sama gurumu yang lain. Sampai akhirnya Pak, anak ini duduk di bangku SMP, dia tanya sama gurunya pun tak tahu. Masuk dia ke SMA, ditanyanya sama gurunya pun tak tahu. Sampai dia ke perguruan tinggi Bapak Ibu. Sebetulnya bakat anak ini dari kecil mau jadi askep di Lubuk Raja. Cuman dari dulu belum terungkap masalah kacang, jadi dia belok ngambil fakultas pertanian. Sampai suatu hari jadi orang besar pula dia Pak. Duduk pula Bapak pikir menjadi kepala dinas pertanian Provinsi Riau. Jadi pejabat di sana. Suatu hari dia duduk depan teras rumahnya. Ada seorang pembantu, mohon maaf ya Bu, namanya Biem, mengantarkan minuman kepada dia. Minum tuan. Saat itu dia ngantar sama kuenya Pak. Ini kan kue nggak ada, cuma minum aja. Minum tuan katanya pula. Udah mau Biem teringat lagi dia masalah kacang kedelai itu. Ya tuan. Sinilah Bi, ada apa tuan? Bibi tahu kacang kedelai Bi? Ya tahu lah tuan. Bibi tahu Bi kenapa kacang kedelai itu namanya kacang kedelai? 37 tahun jadi misteri di ingatan saya Bi. Bibi tahu? Ya tahu lah tuan. Bibi tahu Bi. Bibi S3 dari mana Bi? Profesor Doktor S1 S2 saya tanya nggak ada yang tahu Bi. S3 Bibi di mana?
Jangankan S3 Tuan, saya di kampung cuma sampai kelas 4 SD Tuan karena orang tua saya miskin. Jadi Bibi kok tahu Bi? Apa Bi? Apa Bi? Gak sabar dia Pak. Apa kata Bi Iem? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan kepada kacang itu Tuan, namanya kacang kedelai. Selesai pertanyaan itu tadi. Bi Iem tamat SD pun tidak Pak. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini secara intelektual, tapi dia bisa menjawab pertanyaan ini secara spiritual. Jadi hari ini kita mendidik generasi muda bangsa ini Bapak Ibu, tak boleh hanya sebatas pengetahuan pendidikan umumnya saja, harus dibarengi dia dengan pendidikan agama dan spiritualnya. Kenapa ya namanya kok kacang panjang? Ya karena kacangnya itu nak panjang-panjang, itu umumnya, intelektualnya dibarengi dia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan kepada kacang itu namanya kacang panjang. Ini hanya sekedar gambaran ilustrasi cerita kecil saja Bapak Ibu. Artinya apa? Ayolah, dari kecil sudah kita ajarkan anak-anak kita ini, dia sudah kenal kepada Allah, Tuhan Sang Penciptanya. Ingat Pak, ketika seorang Luqman pernah berkata kepada anaknya, apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan pernah kau syirik kepada Allah. Luqman dari kecil sudah dia ajarkan anaknya ini kenal kepada Allah, sehingga anaknya tumbuh besar, anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan anak kita dengan ilmu agama, terutama pendidikan Al-Quran yang ada di kebun yang kita cintai ini. Itu golongan yang pertama. Lalu selanjutnya golongan yang kedua, yang nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk. Ini siapa Pak Ustadz? Itulah rupanya Pak, laki-laki yang suka azan di masjid. Orang yang suka azan di masjid, nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, gak bakal pernah bau, gak bakal pernah busuk nanti di hari akhirat. Cuman kalau bisa dan ini yang agak mantap lah sedikit ya Pak, macam penyanyi nasyid tadi kan ku tengok enak pula suara ibu tuh di kebun nih. Udah lunas bajunya ya Bu ya. Kok bisa kayak gitu yang ajan-ajan di masjid? Tapi perempuan Bu, ini kan kadang ajannya lemas, lesu, letoy. Siapa yang mau datang kalau ajannya lemas? Apalagi kalau ajan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kanu alla ilaha illallah, kanu alla ilaha illallah. Siapa yang mau datang kalau kayak gitu ajannya? Coba yang ajan tinggi besar, suaranya enak, brewok kayak aku. Ujangin satu lubuk raja ini datang ke masjid Pak, nengok siapa yang ajan, nggak ada yang sholat. Itu golongan yang kedua yang nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk nanti di hari akhirat. Tapi begitu pun Pak, waktu semalam saya ceramah di kantor Pak Listio Sigit Mabes Polri Jakarta, anggota-anggotanya sana nanya sama saya yang polwan-polwan tuh, mohon maaf Ustadz sebelum lanjut, ya Bu, itu kan orang yang ajan di masjid Ustadz yang nanti jasadnya nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk ya Ustadz. Iya Bu, kalau yang komat Ustadz macam lakiku, mak bingung aku Pak. Awak jelaskan ajan, wak nih pula nanya komat. Terakhir ku jawab, busuk separuh ku bilang. Nah, ini orang yang suka azan di masjid. Lalu selanjutnya golongan yang ketiga, yang nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk. Ini siapa Pak Ustadz? Itulah rupanya Bu, orang yang suka bangun tengah malam. Siapa Ustaz orang yang suka bangun tengah malam? 08, maling, bukan. Tapi inilah Pak orang-orang yang suka ambil wudhu, sholat tahajud, bermunajah kepada Allah, mohon ampun dan mohon pinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya masih kita mumpung sehat walafiat ya Bu ya, Allah masih beri umur yang panjang sama kita. Gunakan segala bentuk nikmat yang banyak ini hanya untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak rasa cinta kita kepada Nabi, lakukan kebaikan dalam hidup ini, tapi jangan lupa tingkatkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, apalagi yang harus kita tauladani dari baginda Nabi Muhammad ini Pak Ustadz? Nabi Muhammad selalu menjaga kebersamaannya, selalu menjaga hubungan ukhuwah Islamiyahnya dimanapun dia berada.
Saya tidak ada lagi mau dengar Pak Manajer di kebun ini. Kita sudah peringati maulid hampir tahun ke tahun. Tiap tahun kita peringati ini. Saya tidak mau lagi dengar kadang ibadah ibu bapak ini bagus sama Allah. Sholatnya tak pernah tinggal. Infak wakofnya hampir tiap hari. Haji umrohnya juga hampir setahun sekali. Tapi sudah hampir 3 tahun setengah tak cakapan dengan orang satu kebunnya. Saya berani mengatakan demi Allah tak diterima segala bentuk amal baik kita saat kita masih hidup di dunia ini. Mohon maaf saya. Bahkan dalam Islam ya Bu ya, ketika kita ingin berbohong, niatnya mau menyatukan dua kawan kita yang sedang tak cakapan, ini berbohong yang dibolehkan dalam Islam ini Pak. Boleh ini, buatlah. Contoh. Ada Kak Upi sama Kak Butet udah lama ini Bu tak cakapan. Jumpain Supi, kemana Pi? Dah ada jumpa sama si Butet. Nggak usah kau sebut-sebut lagi namanya itu. Dengarkan namanya pun dah mau muntah aku katanya pula. Kau kok kayak gitu kali si Pi bercakap bibir kau tuh ya sampai kapanpun nggak akan pernah aku mau cakapan sama dia. Sakit kali hatiku dihina-hinanya depan Pak Manajer. Pi, kurasa semalam aku jumpa sama dia, Pi nggak kayak gitulah, Pi. Dia bilang waktu Ustadz Yasir ceramah, dia sebenarnya semalam mau negur kau karena ditengoknya pun muka kau deh udah kayak jeruk purut. Jadi maksud kau udahlah Pi banyak-banyak pun kita ibadah di Lubuk Raja nih, Pi. Sholat kita tak tinggal, sodakoh kita rajin, tapi kalau kita tak cakapan tak diterima amal ibadah kita. Jadi maksud kau, udah lebih siapa yang duluan memaafkan itu besok naik derajatnya di hadapan Allah. Tengok besok lah. Besok jumpain si Butet, cuman ada jumpa sama Supi kurang asam tuh katanya pula. Tahu kok kayak gitu kali si Ted bercakap bibir kau tuh ya sampai kapanpun nggak akan pernah aku mau cakapan sama dia. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ted kurasa semalam aku jumpa sama dia, Ted nggak kayak gitulah Ted, dia bilang. Apa rupanya dia bilang? Semalam dia cerita sama aku, teringat dia masa-masa kalian dulu berdua sama. Dan kan kadang dulu asalkan pergi wirid akbar berdua sama. Beli ini sop pun kalian dekat simpang beringin tuh berdua sama. Kadang-kadang ku tengok kau yang bayar, kadang dia pula yang bayar. Kadang kalian dua-dua nembak. Terus lagi kan kompaknya kalian. Jadi maksud kau udah latihan siapa yang duluan memaafkan itu besok naik derajatnya di hadapan Allah. Besok dua-duanya jumpa berebut saling minta maaf karena bohong kita ini. Bukan hanya bohong ini dibenarkan dalam Islam, tapi berbohong kita ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina ahwaikum. Orang mukmin itu bersaudara. Damaikan perselisihan di antara kedua saudaramu. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini, terutama kita karyawan-karyawati yang ada di bawah-bawah ini Bapak Ibu, banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah, jalin kekompakan dengan orang yang ada di atas kita. Kita yang di bawah ini banyak berdoa sama Allah, mudah-mudahan dapat asket, dapat manajer yang jarang nyuruh, banyak ngasih. Amin. Amin. Mudah-mudahan dapat manajer yang jarang nyuruh, banyak ngasih. Amin. Dan Pak Manajer juga doa sama Allah, mudah-mudahan dapat anggota yang rajin kerja dan jarang minta. Amin. Saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Insya Allah kalau kita kompak di kebun ini, yakin dan percaya, saya doakan indeks pendapatan kebun ini semakin ke depan untuk kedepannya, sehingga terus Allah berikan ridho dan berkahnya untuk kita yang ada di kebun ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan dalam tausiah ini, yang pertama, ayo kita orang Islam harus bangga punya hari-hari besar perayaan keagamaan kita. Lalu yang kedua, jadikan Nabi Muhammad sebagai tokoh idola dalam kehidupan kita, buat diri kita, anak dan cucu kita. Lalu yang ketiga, banyak kita bersyukur ketika hari ini Allah berikan nikmat untuk kita, harta yang kita kumpulkan gaji mungkin di kebun ini, jangan sampai kita pelit untuk mengeluarkannya, ada hak orang lain di dalamnya. Lalu yang keempat, dekatkan diri dengan Al-Quran, tingkatkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kelima, jaga kebersamaan kita, jaga kekompakan kita di kebun ini. Insya Allah kalau kita kompak, yakin dan percaya, keberkahan tetap Allah turunkan untuk kita semuanya. 5 poin ini yang dapat
kita bawa pulang pada malam hari ini, sehingga nanti kita kerjakan segala perintah Allah, dan Allah pada akhirnya Allah akan mengumpulkan kita masuk ke dalam surga menatap wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, inilah saya Muhammad Yasir Tanjung menyampaikan tausiah dengan gaya yang biasa-biasa saja. Kalaupun kita harus sedikit tertawa dengan tausiah ini, silahkan kita tertawa. Tapi yakinlah tertawa ini hanya metode dakwah saja, supaya kita tak jenuh untuk mendengarkannya. Kalau Bapak Ibu cerdas, ada hikmah yang saya sampaikan itu tadi. Ya kalaupun dirasa kurang dengan tausiah saya, karena saya di Lubuk Raja, Bukit Raja sudah hampir 8 tahun aku tak kemari Pak. Dulu manajernya Pak Haji Mahadi Nur, alhamdulillah hari ini bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu semuanya. Lubuk Raja ini semuanya sudah saya anggap macam keluarga saya. Kapanpun lagi nanti diundang, khusus untuk Lubuk Raja ini, kapanpun diundang saya siap datang, asalkan cocok aja ya Bu ya. Cocok waktunya, bukan cocok yang lain-lain. Ibu tuh pikirnya aku kasih amplop aja. Aku tak seburuk yang ibu kira lah. Saya alhamdulillah ya Bu ya, cerita sedikit lah 2 menit sebelum kututup ini. Saya tahu ibu-ibu, bapak-bapak nggak nanya, usia saya baru 34 tahun Bapak Ibu. Bercakap ibu tuh besar kali Ustadz nih katanya pula. Saya alhamdulillah asli didikan dari Al-Wasliyah Sumatera Utara. Kalau Bapak Ibu masih ingat dulu 2005 Ustadz Haji Abdul Halim Harahap yang kecelakaan pesawat Mandala 2005 di Padang Bulan Kota Medan, itu adalah guru dakwah kami di PW Al-Wasliyah depan makam pahlawan SM Raja Kota Medan. Dari tahun 2000 ketika saya mondok beberapa tahun di pesantren Darul Arafah, dari sekian ribu muridnya, saya lah dipanggilnya Pak untuk maju ke depan. Sir, ada apa Ustadz? Ke depan kau dulu. Ya Ustadz, gini, di antara muridku yang paling banyak, kau yang nanti akan kuprediksi akan menjadi penceramah besar Sumatera Utara. Dan alhamdulillah doa beliau malam ini terkabul, walaupun tidak besar secara nama dan jadwalnya, tapi besar secara fisik dan badannya. Beliau selalu bilang sama saya, kemanapun kau ceramah, nak masuk kota, keluar kota, ada pejabat atau nggak ada pejabat, saya walaupun jelek-jelek kayak gini Pak, alhamdulillah sudah hampir 5 kali diundang tausiah oleh Bapak Menteri Pertahanan dulu, yang sekarang jadi Presiden Republik Indonesia. 3 kali aku tausiah saat dia Presiden di Kartanegara pengajian keluarga, 2 kali di Istana Merdeka pengajian pas pampres dan staf pegawainya. Kiai Haji Ma'ruf Amin Wakil Presiden juga udah 2 kali ngundang saya tausiah ke komplek perumahannya. Tinggal Anies sama Ganjar memang yang belum pernah ngundang aku. Saya selalu diajarkan sama guru-guru saya, kemanapun kau ceramah nak masuk kota, keluar kota, ada pejabat ataupun nggak ada pejabat, jangan sekali-sekali kau ceramah tuh minta untuk dibayar ya nak, berdosa besar itu Bu, kata guru-guru saya. Saya ulangi ya Pak, saya nggak pernah diajari guru-guru saya ceramah tuh minta dibayar, berdosa besar itu Pak. Tapi yang paling berdosa besar Pak manajer sama kawan-kawannya manggil Ustadz tapi nggak dibayar ya. Jadi mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua. Dan waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhoi pertemuan kita. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam celana. Kalau ada perkataan Ustadz yang salah tolong jangan diceritakan kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada perkataan Ustadz yang salah, maafkan Ustadz lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur kita panjang, bertemu kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silakan ibu menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, tolong Nek, jangan sampai nenek tak mandi. Akhirnya saya dari keluarga besar Soneta Group, Roma Irama, Ridho Roma, Kiki Roma, Aldi Baren, Amanda Manopo,
Ahmad Sahroni, Napa Urba, Eko Patrio, Uya Kuya, Risa Marliana, Ridwan Kamil. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Kita akan berjumpa pada channel yang sama namun dalam gelombang yang berbeda pada kesempatan berpacu dalam ibadah. Buah duku, buah kedondong, udah dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Gunung Tua, Gunung Sitoli, Gunung Sibaya, Gunung Sinabung. Itulah nama-nama gunung di Sumatera Utara yang harus kita panjat ya Pak. Termaksud nanti jam 12 gunung-gunung yang ada di rumah kita masing-masing. Akhirnya saya mohon izin langsung bergerak dari tempat ini karena malam ini saya harus kembali ke Kota Pekanbaru. Insya Allah besok pesawat jam 5:30 kembali pulang ke Medan, lanjut ke Makassar, Sulawesi Selatan. Habis dari Makassar pulang lagi ke Batam, habis dari Batam balik ke Jakarta, baru ke Nanggro Aceh Darussalam. Maulid ini hampir 147 jadwal yang saya terima sampai bulan 12 nanti. Saya mohon doa kiranya tetap dalam keadaan sehat walafiat, terus menyampaikan dakwah di masa-masa sekarang ini. Akhirnya izinkan saya kembali ke studio melanjutkan syuting Ikatan Cinta. Aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ibu nih? Suruh kempes. Ya, nengok topeng monyet aja. Summa khususan ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan segala kelemahan dan kerendahan, dengan segala pengharapan dan perasaan, kami bermohon kepadamu. Begitu banyak yang jadi sia-sia di tangan kami. Kebaikan-Mu turun di setiap saat, sementara kesalahan kami naik hampir di setiap waktu. Ya Allah, kalau dalam langkah kaki ini lebih banyak lalai kami dari ingat kami, lebih banyak kufur kami dari syukur kami. Tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya, tidaklah kami akan tersesat buat selamanya. Ya Allah, pada saat sekarang ini kami banyak dialami berbagai macam cobaan, ujian dan musibah. Kalau musibah ini merupakan teguran, ya Allah, beri kami keberanian untuk dapat mengintrospeksi diri, memperbaiki yang kurang dan mengurangi yang berlebihan. Ya Allah, ya Rabb, hadirkanlah di tengah-tengah kami para pimpinan-pimpinan yang ada di kebun kami ini, ya Allah. Pimpinan-pimpinan yang selalu mengajak bukan mengejek, yang merangkul dan tidak memukul, yang memberi argumen dan bukan sentimen, yang penolong dan bukan pembohong. Berikan keafiatan dan keselamatan kepada para pimpinan kami di kebun ini, ya Allah, agar terus dapat memimpin kami, terus menyampaikan amanah kepada orang-orang yang dipimpinnya. Ya Allah, ya Rabb, pada malam yang penuh dengan kehikmatan ini, ya Allah, kami angkat kedua tangan kami tundukkan kepala kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Betapa banyak salah dan hilap kami kepada ayah dan emak kami. Kadang kami caci dia, kadang kami maki dia. Ketika nanti suatu saat kami pulang ke kampung halaman kami masing-masing, tiada lagi yang bisa kami panggil ayah, tiada lagi yang bisa kami panggil ibu. Mereka telah pergi selama-lamanya meninggalkan kami. Bagi orang tua kami yang masih hidup malam ini, ya Allah,
Tetaplah kuatkan hatinya untuk dapat terus beribadah kepadamu. Dan bagi orang tua kami yang telah pergi jauh dari dunia ini, tempatkanlah mereka ya Allah di dalam surga, surga yang telah Engkau sediakan untuk mereka. Betapa besar kutuk dan siksa Allah terhadap anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya Allah ya Rabb, di penghujung doa ini kami bermohon kepadamu, selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan generasi-generasi muda ini dalam naungan hidayah dan ridho-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wah.